Dan ini bentuk pola huruf yang akan saya gunakan. Sebelumnya kita buat sketsa hurufnya terlebih dahulu pada kertas karton, kemudian kita lubangi satu persatu huruf hingga menjadi seperti ini. Untuk melubanginya kita bisa menggunakan pisau cutter atau silet supaya rapi. Dan ini sengaja saya sisakan untuk menahan bagian tengah huruf ini agar pada saat pengecetan nanti cat tidak masuk ke sisi bagian dalamnya. Untuk pengecetan di sini saya menggunakan spons dengan cara ditotol atau menyentuh berulang-ulang. Untuk catnya jangan terlalu encer ya, lebih bagus lagi tidak usah pakai thinner, karena kalau pakai thinner catnya terlalu encer nanti bisa masuk ke sela-sela lubang pada pola huruf tersebut. Sebelum ditotolkan pada objek huruf, sebaiknya spons ditotolkan ke media lainnya terlebih dahulu agar cat yang menempel di spons bisa rata, sehingga saat kita totolkan ke pola huruf cat tidak langsung tebal yang dapat mengakibatkan cat mengalir ke sela-sela pola huruf yang telah kita lubangi. Untuk proses pengecatan ini lakukan secara bertahap, mulai dari tipis-tipis dulu hingga sampai didapatkan hasil yang sesuai untuk ketebalan catnya. Jangan sekali totol langsung tebal karena hasilnya nanti kurang maksimal. Lakukan secara perlahan, huruf demi huruf, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk bagian belakangnya pada tulisan buka, prosesnya tidak kita videokan ya teman, karena untuk cara dan prosesnya sama saja. Lakukan cara ini berulang-ulang ya teman, supaya bisa kita dapatkan hasil yang sempurna. Kita tebali dikit demi sedikit, yang masih kelihatan tipis kita totol terus supaya hasilnya maksimal. Yang masih kelihatan tipis bisa kita ulangi lagi, pokoknya ditotol terus sambil dilihat bagian mana yang masih dirasa kurang, sehingga ketebalan catnya bisa rata. Sambil kita ulangi lagi bagian yang tadi sudah kita totol, yang dirasa masih kurang tebal kita tambahin lagi.
Setelah dirasa cukup, kita lepas mal hurufnya secara perlahan. Kita buka isolasinya satu persatu. Kita lihat hasilnya akan seperti apa. Dan ini hasilnya, tapi diantara huruf-huruf ini masih ada bagian yang belum tersambung atau masih terputus. Untuk mengakalinya, kita bisa menggunakan kuas kecil ataupun kuas lukis, dan bisa juga menggunakan K4 ya. Kita catkan, kita oleskan secara perlahan sesuai dengan bentuk huruf yang ada. Dan ini untuk hasil akhirnya. Oh iya, untuk membuat bayangan hitam pada huruf tersebut, saya menggunakan kuas kecil atau kuas lukis dengan cara ditotol-totol seperti cara yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kita tinggal menambahkan tali di bagian atasnya dengan cara membuat lubang 2 titik. Untuk bagian bingkainya kita gunakan pipa paralon ukuran 5/8 yang biasa digunakan untuk pipa kabel. Itu dengan cara membelah bagian satu sisinya dan triplek bisa dimasukkan ke sela pipa tersebut. Untuk tahap akhir atau finishing, di sini kita akan mengkilatkan bagian triplek tersebut dengan cairan clear dari Mowilex Bostan dengan kode 4154 clear finishing supaya awet dan tahan terhadap cuaca. Di sini kita menggunakan kuas untuk meratakan ke seluruh permukaan yang ada dengan bertahap ya, tipis demi tipis kita ratakan ke seluruh bagian permukaan. Begitu juga pada bagian bingkainya. Kita lapisi lagi agar lebih tebal dan lebih mengkilat hasilnya. Usahakan merata ya teman. Nah, kelihatan sudah mengkilat. Begitu juga sebaliknya, pada bagian tulisan buka kita juga kilatkan, kita kasih clear supaya nampak lebih berkilau. Kita ratakan dengan kuas ke semua permukaan ya, baik itu ke sela-sela bingkai ataupun pipa paralonnya. Jadi kalau kita pasang di luar ruangan, fungsinya juga bisa untuk menahan air supaya tidak masuk ke pori-pori triplek ataupun ke celah pipa paralon.
kita bisa lakukan ini lebih dari satu lapis ya teman, untuk hasil yang maksimal dan biar kelihatan berkilau mengkilat gitu. Lebih tebal lebih baik, tapi harus ada jeda waktu ya antara lapisan pertama kedua. Tunggu agak kering baru kita lapis kembali untuk yang kedua kalinya dan seterusnya. Dan bisa dilihat di sini udah mulai kelihatan mengkilat ya. Dari barang bekas atau bahan sisa yang ada di sekitar kita bisa kita rubah menjadi sesuatu yang berguna. Oke, demikian video dari saya kali ini. Jika bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video beserta dengan ide-ide yang lainnya.